Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas mengenai bahan ajar materi sosiologi kelas 10 tentang lembaga sosial. Di dalamnya terdapat proses, ciri, fungsi, dan tipe-tipe lembaga sosial. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pengertian lembaga sosial. Nah, secara bahasa, lembaga sosial ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu social institution, yang memiliki dua arti, yaitu sistem nilai dan norma sosial, serta bentuk atau organ sosial. Sedangkan secara istilah, lembaga sosial merupakan sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan dari setiap daerah dan berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat dan memiliki suatu tujuan utama. Nah, ada pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Ini kita lihat saja ya, ada menurut Robert McIver, menurut Peter L. Berger, menurut Kuncharaningrat, dan menurut Paul Horton dan Charles Hahn. Oke, kita skip aja. Nah, kita langsung ke proses pertumbuhan lembaga sosial. Nah, proses pertumbuhan lembaga sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu secara tidak terencana dan secara terencana. Yang secara tidak terencana artinya lembaga sosial itu lahir secara bertahap atau berangsur-angsur dalam praktik kehidupan masyarakat. Hal ini biasanya terjadi ketika manusia dihadapkan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan secara terencana artinya bahwa lembaga sosial ini muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membentuk lembaga sosial tersebut. Selanjutnya, karakteristik lembaga sosial itu ada 6. Yang pertama, memiliki simbol sendiri yang digunakan untuk menandai kekhasan atau memiliki ciri khusus dari tiap lembaga. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi yang berupa bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan panutan bagi penganutnya. Yang ketiga, usianya lebih lama dibandingkan dengan usia orang. Hal ini disebabkan karena lembaga sosial diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan tertentu yang digunakan untuk mewujudkan tujuan lembaga sosial tersebut. Yang kelima, memiliki ideologi atau sistem gagasan tersendiri yang dimiliki secara bersama dan dianggap ideal. Kemudian yang terakhir, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan, artinya suatu lembaga sosial yang sudah terbentuk tidak akan lenyap begitu saja. Nah, ada berbagai fungsi lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial ini berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. Yang ketiga, lembaga sosial berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Nah, ada berbagai tipe nih lembaga sosial, banyak banget menurut para ahli. Ada yang berdasarkan sudut pandang penerimaan masyarakat. Ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu adalah lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat dan lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat meskipun tidak mampu memberantasnya karena alasan tertentu. Kemudian ada berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, ada lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib masyarakat, dan ada lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap masyarakat kurang penting. Kemudian berdasarkan sudut perkembangannya, lembaga sosial ini ada yang tumbuh, ada yang tidak secara sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, dan kemudian ada juga yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian berdasarkan sudut penyebarannya, ada yang dikenal dan diterima sebagian besar masyarakat, ada juga yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Kemudian ada berdasarkan sudut fungsinya. Ada lembaga sosial yang berfungsi menghimpun cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Ada juga lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada di dalam masyarakat.
Terima kasih untuk video pembelajaran tentang lembaga sosial. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.